البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nawawi rahimahullahu ta'ala babus syafa'ah. Bab syafaat. Syafaat ini adalah dari asy-syafa', yaitu genap, diddul witr, lawan dari ganjil. Tayyib, asy-syafa'ah yaitu apa? Menjadikan seseorang yang semula sendirian menjadi berdua. Semula sendirian datang ke seorang penguasa. Dia tidak dipercaya karena dia tidak ketahui siapa dia. Lalu apa? Dia datang kepada sebagian menteri yang tahu dirinya untuk memberikan tazkiyah, memberikan syafaat kepada penguasa tadi. Oh, saya kenal dia, dia orang baik. Dan dia sekarang sedang kesulitan ini dan itu. Itulah yang namanya syafaat. Dan ini adalah amalan yang baik. Kalau apa? Syafaatnya di dalam kebaikan. Qala Allah Ta'ala may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memberikan suatu syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan nasibun minha, mendapatkan apa? Nasibul ajr minas syafa'ah, yaitu mendapatkan bagian pahala dari syafaat tadi. Dan barang siapa memberikan syafaat yang jelek, maka dia akan mendapatkan kiflum minha, yaitu satu pikulan dari dosa yang ada pada syafaat tadi. Baik. Dan Allah itu maha mengurusi para hambanya, maha memberikan makanan kepada mereka dan sebagainya. Mungkin ini ada beberapa makna. Di antaranya adalah apa? Makanan asasi. Jadi semua rizki datangnya adalah dari Allah. Baik. Jadi ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lain, ada apa? Ada anjuran untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan. Dan juga apa? Ada ancaman untuk orang-orang untuk membantu, ancaman terhadap orang yang membantu di dalam kebatilan. Dan ayat ini bersifat umum. Man, ini adalah apa? Isim syarat. Dia yufidul umum. Sama saja dia pria ataukah wanita, apakah dia orang besar ataukah orang kecil. Ini umum. Tayyib. Memberikan suatu syafaatan hasanah. Ini adalah apa? Nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Sama saja syafaat dalam masalah harta, ataukah syafaat di dalam masalah jiwa, ataukah syafaat di dalam masalah yang lain-lain. Segala sesuatu yang mungkin masuk syafaat di situ dalam masalah hukuman, ataupun dalam masalah sedekah, ataupun dalam masalah yang lain-lain. Ini masuk semua di sini. Maka kalau syafaatnya adalah syafaat yang baik, sama saja dalam perkara yang besar ataukah perkara yang kecil, maka dia akan mendapatkan bagian pahala di situ. Dan inilah yang ingin diambil oleh beliau, diambil oleh Imam An-Nawawi di dalam pembahasan ini, yaitu syafaat dalam kebaikan. Makanya beliau khususkan hanya di potongan ayat yang pertama, potongan pertama dari ayat. Adapun yang kelengkapannya, karena ini juga sangat penting dan ini juga sangat banyak terjadi. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa memberikan syafaat yang buruk, maka dia akan mendapatkan pikulan dari dosanya juga, dosa dari syafaat tadi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain itu dari siapa itu? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu apa? Man halat syafa'atuhu duna hatin min hududillah, dia adalah apa? Lam yazal fi ghadabillah wa sakhatihi hatta tangzi'a minhu. Barang siapa syafaatnya itu untuk menghalangi pelaksanaan salah satu dari hukum Allah, maka terus-menerus dia berada di dalam kemurkaan Allah Ta'ala, sampai dia yaitu mencabut dari kesalahan dia tadi itu. Dan padahal berapa banyak ini terjadi. Ada orang yang layaknya dihukum, ternyata apa? Ada yang memberikan syafaat, oh jangan dia dihukum. Padahal ini adalah hukum Allah yang harus ditegakkan. Ternyata apa? Karena ada yang memberikan riswah, akhirnya tidak jadi dihukum orang ini. Atau karena ada orang atasan yang menelpon si hakim barangkali, oh jangan lanjutkan ini karena dia teman saya. Akibatnya apa? Tidak ditegakkan hukum. Akibatnya orang yang jahat tadi kembali berbuat jahat lagi. Karena apa? Oh yakin nanti ada apa? Ada orang besar yang akan menolong dia, memiliki backing yang kuat dan seterusnya. Bahkan ini banyak di berbagai wilayah. Ketika backing yang ini, ketika orang ini berhadapan dengan orang itu, masing-masing memiliki backing yang kuat, akhirnya kelahi. Antara apa? Tentara dengan polis kadang, atau antara kesatuan ini dengan kesatuan itu. Ini backing, ini saya backing dia. Oh, ini juga saya backing yang ini. Akhirnya apa? Kelahi mereka. Ini adalah apa? Akibat buruk dari syafaat di dalam kebatilan.
mereka akan dimurkai oleh Allah Ta'ala, yaitu dapat ancaman kemurkaan Allah Ta'ala. Baik, dan juga apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang wanita apa? Wanita Ghamidiyah. Ghamidiyah ya, kalau nggak salah. Dia yang mencuri itu. Sementara apa? Wanita dari Ghamidiyah ini adalah dari keluarga bangsawan. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, oh, siapa yang mampu memberikan syafaat pada Rasulullah, karena ini aib bagi kita kalau wanita bangsawan itu tangannya dipotong. Maka kemudian apa? Mereka mengatakan tidak ada yang mampu memberikan syafaat ini kecuali yaitu orang yang dicintai oleh Rasulullah, anak dari orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid. Maka mereka minta Usamah bin Zaid untuk membicarakan ini kepada Rasulullah. Maka Usamah pun menyampaikan itu kepada Rasulullah sesuai permintaan mereka dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW mengatakan, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau memberikan syafaat untuk menghalangi salah satu hukum Allah? Dengan sebab inilah maka binasa orang-orang sebelum kalian. Maka kemudian Usamah mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohonkan ampun untuk saya. Kemudian apa? Rasulullah SAW naik ke mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang, mengatakan apa itu? Mengatakan, innama halaka man kana qablakum idza irtakaba fihi rajulun syarifun minhum lam yaqumu alaihi bihad wa idza irtakaba fihi dhaifun wadi'un fihim aqamu alaihi had. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah apabila orang yang mulia di antara mereka melakukan kejahatan, maka mereka itu tidak menegakkan hukum. Nah, ketika orang yang rendah melakukan itu, maka apa? Mereka menegakkan hukum. Ternyata ini yang membuat binasanya umat. Kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadi law kanat Fatimatu bintu Muhammadin tasrik lakuntu qata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, niscaya aku potong tangannya. Ini menunjukkan apa? Keadilan Rasulullah SAW. Walaupun dia adalah Sayyidatu Nisa'il Alamin, dia adalah pemimpin wanita seluruh alam semesta, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah dalam hadis yang lain, pemimpin wanita ahlu surga, dan bahkan dia adalah termasuk apa? Ahli bait yang tertinggi. Tapi apa? Kalau salah dihukum. Tidak seperti yang terjadi di kalangan apa? Orang-orang Rafidah. Kalau yang melakukan kejahatan adalah sayyid, maka dimaafkan. Kalau yang bukan sayyid, itu qabili, orang-orang qabilah, baru ditegakkan hukum. Kecuali kalau orang-orang qabilah, syekh qabilahnya membayar banyak-banyak, nah, maka dimaafkan, tidak apa-apa. Ini menunjukkan apa? Hukum pandang bulu. Iya. Ya, kalau ke bawah tajam sekali, oh ini hukum. Tapi kalau ke atas ternyata apa? Ternyata pisaunya terbuat dari air. Wah, enggak kuat sama sekali. Nah, ini enggak betul. Ini menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kita. Kalau hukum sudah pandang bulu, kata orang berarti apa? Yang menang monyet. Alhamdulillah. Iya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Karena banyak kes Rasulullah bila terjadi sesuatu itu dia akan terus naik mimbar. Iya, karena apa? Untuk memperbaiki umat. Tidak merahasiakan.